perlu dijelaskan di sini bahwa pada waktu pertemuan di Bukit Sofa, ada lebih dari 40 orang yang datang ke pertemuan itu. Riwayat lain menyebutkan ada 45 orang. Menurut riwayat, hadirin saat itu terdiam mendengar seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Lahab terdiam juga saat itu, meski wajahnya merah padam karena marah. Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Saya belum pernah mengetahui seorang Arab yang datang kepada kaumnya dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah saya sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya saya telah diperintahkan oleh Tuhanku agar saya mengajak kalian kepadanya. Oleh karena itu, siapa yang akan membantu saya dalam hal ini?" Banyak dari mereka yang hadir sudah beranjak dari tempat duduknya dan mulai bergerak meninggalkan tempat pertemuan itu. Hanya sedikit yang tetap tenang dan menunggu pertemuan berakhir. Lalu tiba-tiba Abu Lahab berbicara dengan keras dan kasar sambil marah. Antara lain dia berkata, "Hai orang-orang dari keturunan Abdul Muthalib, demi Allah dan demi Lata dan Uzza, sesungguhnya Muhammad itu jahat. Cobalah tariklah tangan Muhammad ke sini. Tangkap Muhammad itu. Kalian semua harus melarangnya berbicara seperti itu. Lebih baik dia dipenjara sebelum dia ditangkap dan dipenjarakan oleh semua bangsa lain. Jadi lebih baik sekarang kita tangkap dia bersama, lalu kita masukkan dia ke penjara. Dia adalah seorang pemuda yang ingatannya telah berubah. Jika kalian mengikutinya, kalian akan hina, dan jika kalian mematuhinya, kalian akan menjadi bangkai. Kalian akan diperangi oleh bangsa lain di masa depan. Kurang ajar." Setelah Abu Lahab mengatakan demikian, bibi Nabi Sofia binti Abdul Muthalib, saudara perempuan Abu Lahab, menegur Abu Lahab dengan berkata yang artinya, "Oh saudaraku, apakah menurutmu sangkaanmu kepada putra saudaramu itu benar? Baikkah kamu mengatakan semaumu itu? Demi Allah, bukankah para pemuka agama-agama dahulu mengabarkan kepada kita bahwa dari keturunan Abdul Muthalib akan ada seseorang yang bergelar Nabi dan Rasul Allah, dan orang itu tidak lain adalah Muhammad?" Demikian kata Sofia dengan lembut kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab setelah mendengar kata-kata saudara perempuannya sangat marah sehingga dia berkata lagi, "Demi berhala Lata dan Uzza, itu adalah kisah palsu. Itu adalah cerita kosong. Itu adalah kisah para wanita di kamar tidur. Kamu harus menangkap tangan Muhammad sebelum bangsa Arab bersatu untuk menyerang kamu. Jika bangsa Arab dan bangsa Quraisy lainnya melawan Muhammad, apa yang dia bisa lakukan? Apa kekuatan Muhammad? Apa kekuatan Muhammad untuk melawan musuhnya? Senjata apa yang digunakan Muhammad dan para sahabatnya untuk mengelak lawannya? Tidak lain adalah Muhammad yang akan ditelan habis-habisan oleh kaum Quraisy." Abu Thalib segera menjawab kata-kata keji Abu Lahab, "Demi Allah, sesungguhnya akulah yang menghentikannya ketika aku masih hidup." Dengan jawaban singkat Abu Thalib, Abu Lahab tidak berani berkata apa-apa lagi. Pertemuan menjadi kacau dan ribut karena perselisihan antar saudara, dan Abu Lahab terus mengomel. Karena itulah pertemuan itu dibubarkan oleh Nabi. Itulah sejarah singkat awal mula rintangan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ketika hendak memulai untuk menyiarkan seruannya kepada kaumnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika tiba waktu sholat, beliau pergi ke pinggiran Mekah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi.
agar Abu Thalib, paman-pamannya, dan pemimpin Quraisy tidak mengetahuinya. Di tempat yang jauh dari kota, beliau berdoa bersama Ali, dan di malam hari beliau berdua kembali ke rumah. Hal ini berlangsung terus-menerus selama beberapa waktu. Suatu hari Abu Thalib mengetahui bahwa mereka berdua sedang sholat. Setelah mereka selesai berdoa, Abu Thalib bertanya kepada Nabi, "Wahai anak laki-laki saudaraku, agama apakah yang aku lihat kamu mengikutinya?" Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab sambil menyampaikan seruan kepada paman tercintanya dengan suara lembut, "Pamanku, inilah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama bapak kita Nabi Ibrahim. Allah telah mengangkat saya sebagai utusan dengan membawa agama ini kepada semua hambanya. Dan engkau wahai pamanku adalah orang yang lebih berhak untuk saya memberi nasihat untuk mengikutinya. Dan saya menyerukannya untuk mengikuti petunjuknya. Dan orang yang lebih berhak melaksanakan seruanku kepadanya dan membantuku dalam menyampaikan seruannya." Demikian seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Abu Thalib mendengar seruan itu dan menjawab, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku tidak bisa lepas dari agama orang tuaku yang dulu dan apa yang telah mereka perbuat. Meski begitu, demi Allah, tidak akan ada hal yang kamu benci yang bisa disampaikan kepadamu selama aku masih ada." Kemudian Abu Thalib bertanya kepada anaknya, Ali, "Agama apa yang kamu anut wahai anakku?" Ali dengan tegas menjawab, "Wahai ayah, aku beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Aku membenarkan segala yang dibawanya. Aku sholat bersamanya kepada Allah, dan aku mengikuti pimpinannya." Saat itu Abu Thalib berkata kepada putranya, "Sesungguhnya apa yang dia serukan kepadamu tidak lain adalah ajakan kepada kebajikan. Karena itu, maka kamu tetaplah mengikutinya." Demikianlah salah satu riwayat seruan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib yang sangat beliau cintai.